mengkaji sebuah kasus human trafficking di Kamboja yang melibatkan warga Indonesia. A few moments later. Hai guys, perkenalkan nama saya Desmina Nuraini dengan NIM 052510051 dari Prodi Teknik Kimia. Saya berasal dari Pancasila C. Hai guys, kembali sama aku Alisa dan pada akhiran NIM 0525191 dari Prodi Teknik Kimia. Halo teman-teman, nama saya Desmina dengan NIM 0551103. Saya berasal dari program Teknik Kimia di kelas Pancasila C dan kelompok Red Velvet. Dadah! Kenalkan, nama saya Diani Samyati dengan NIM 0525111 dari Prodi Teknik Kimia. Saya berasal dari kelas Pancasila C. Halo semuanya, perkenalkan saya Afra Primauring dengan NIM 052511035 dengan Prodi Teknik Kimia Angkatan 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rizal Bakri dengan NIM 0324161. Halo Kak, boleh perkenalkan dengan kakak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Yahya Ayas dari Perkapalan Angkatan 22. Oke, jadi kita di sini dari kelompok 10 kelas Pancasila C dari program Teknik Kimia. Di sini kita mau wawancara kakaknya tentang human trafficking. Jadi ini tentang kasus yang ada di Kamboja sana tentang penjualan organ manusia. Oke, jadi pertanyaan pertama itu apakah kakaknya mengetahui tentang kasus perdagangan atau penjualan manusia yang terjadi di Kamboja? Ya, saya tahu. Ini dideskripsikan kan? Iya, boleh dideskripsikan, boleh. Ya, karena juga beberapa bulan terakhir sering kedengaran kan tentang perdagangan betul. manusia yang ada di Kamboja, baik itu tenaga kerja ataupun mereka yang direkrut untuk kerja. Iya, benar sekali. Jadi kakak ini sudah mengetahuinya sejauh mana nih Kak tentang kasus-kasus yang beredar ini? Kalau tahu cuman sekedar tahu aja, yang tidak terlalu mengulik gitu terkait human trafficking. Oke, jadi cuman ngikutin yang ada di media Ya, sosial aja yang ya Kak ada. ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kok nggak bisa untuk memastikan ini tuh bukan penipuan atau perdagangan manusia? Kalau untuk langkahnya, pertama pasti saya mencari informasi benar atau tidaknya lowongan kerja. Terus saya juga memastikan informasi yang ada di sana, terus juga pastinya Itu aja. Oke. Terus yang terakhir nih Kak, menurut Kakak apa langkah paling efektif untuk menekan angka perdagangan manusia di Asia Tenggara ini, khususnya di Kamboja? pertama pasti kita harus lebih waspada lagi terkait dengan informasi-informasi yang beredar. Ya, terus kita juga harus proaktif terkait dengan kebenarannya. Kalau kita sudah tahu, sudah yakin terkait dengan apa yang beredar terkait dengan hal tersebut, lebih baik Itu aja Kak. Terima kasih Kak. Itu aja sih Kak. Baik, bisa diperkenalkan dirinya Kak? Perkenalkan, nama saya Mesya Ferry Marpaung, NIM 132511068 dari program studi teknik lingkungan. Oke, saya ada pertanyaan nih Kak. Kan tadi kita tentang human trafficking ya. Nah, mungkin kakak bisa menjawab sih. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Gak digigit kok. Oke, yang pertama, apakah Anda mengetahui tentang kasus perdagangan atau penjualan manusia yang terjadi di Kamboja? Untuk tahunya sih sedikit aja. Sedikit aja tuh kira-kira berapa? Berapa persen? 30%. Itu bukan sedikit Kak. Iya. Itu banyak, lumayan Iya. banyak ya. Oke, yang kedua, menurut Anda sejauh mana peran pendidikan dalam mencegah seseorang menjadi korban perdagangan manusia? Peran pendidikan ya? Iya, Untuk mencegah, seseorang menjadi korban perdagangan manusia. kalau menurut saya itu 90%. Oke. Karena apa? Karena pendidikan itu kan membuat kita jadi tahu nih mana yang benar, mana yang baik. Iya. Jadi kita tidak tertipu dengan
informasi gitu ya Kak ya? informasinya. Oke, cukup. Apakah Anda setuju jika Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja migran agar tidak menjadi korban perdagangan manusia? Dan kalau setuju, berikan alasannya. Setuju banget. Oke. Karena kan Indonesia ini orangnya itu banyak ya, populasinya banyak, Iya. tapi minim lapangan pekerjaan. Betul sekali. Nah, jadi karena lapangan pekerjaannya ini sangat minim, sehingga orang-orang yang tidak berpendidikan tadi, Iya. ya kan, itu mudah untuk dipengaruhi, Oke. sehingga terjadi yang namanya perdagangan manusia. Oke Kak, bagus. Oke, next, jika Anda mendapatkan tawaran kerja ke luar negeri, apa langkah yang akan Anda ambil untuk memastikan itu bukan bentuk penipuan atau perdagangan manusia? Pertama sih pastinya cari informasi dulu ya. Mm-mm. Ya, baik itu di internet atau orang-orang sekitar yang mungkin sudah berpengalaman kerja di luar negeri. Oke, Terus juga ya itu sih. itu aja. Iya. Oke, yang terakhir nih Kak, menurut Anda apa langkah paling efektif untuk menekan angka perdagangan manusia di Asia Tenggara? Asia Tenggara khususnya di Kamboja. Langkah yang paling efektif. Maksudnya untuk mengurangi perdagangan itu. Ya itu tadi balik ke lapangan pekerjaan sih. Iya. Harus lebih ditingkatkan lagi, Oke. diperluas lagi. Oke, terima kasih ya Kak ya. Sama-sama. Halo semuanya, kali ini kami akan mewawancara dengan Ibu. Halo Ibu. Hai, Ibu Salome. Ibu Sumiati. Oke, nama Ibu siapa? Ibu Sumiati. Umur berapa Ibu? Umur 46. Oke, baik. Ibu, kali ini kami ada sebuah pertanyaan nih tentang perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja. Apa Ibu udah pernah mendengar tentang kasus ini sebelumnya? Ibu hari-hari sering nonton di HP, jadi hari-hari enggak pernah ngikuti perkembangan Kamboja. Oh gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu nih tentang kondisi masyarakat yang menjadi korban perdagangan tersebut? Kalau Ibu lihatnya itu ya nggak tega, kasihan karena ekonomi. Jadi orang nekat ke Kamboja. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ada perasaan iba nih jadinya. Kasihan. Kasihan lah. Kasihan. Nah, menurut Ibu apakah Ibu setuju nih kalau misalnya kita negara Indonesia, Malaysia, Thailand bersatu nih untuk memperkuat kerjasama demi memberantas perdagangan manusia? Sangat setuju Ibu. Setuju banget. Sangat setuju banget Ibu. Aduh. Nah, misal nih ada orang di sekitaran Ibu yang mendapat tawaran kerja tersebut, baru apakah Ibu akan menasihati dan memperingati mereka tentang risiko perdagangan ini? Kalau Ibu ada tetangganya kah, saudaranya mau ke sana, nomor satu Ibu yang ngasih tahu, jangan sampai ke sana, karena nanti kita rugi. Penyesalan itu di belakang, kalau di depan itu kita tergiur sama gaji besar, ujung-ujungnya ginjal kita diambil loh. Baik Bu. Nah, menurut Ibu apa solusi paling efektif untuk kita bisa mengurangi kasus penjualan manusia di Kamboja dan di negara lain? Indonesia ini harus bisa membantu ini rakyat-rakyat kecil. Kita ibaratnya ya dikasih apa yang bisa bekerja, ndak usah ke luar negeri, biar di Indonesia, daripada kita ke luar negeri nanti rugi kita. Oh, jadi maksud Ibu Indonesia harus membuat lapangan kerja yang luas juga Bu ya? Iya, biar bisa membantu masyarakat yang susah dong. Jadi kita ndak usah ke negara lain, kalau Indonesia bisa membantu, kenapa kita harus kerja di luar negeri? Indonesia ini harus memperbanyak lapangan pekerjaan buat masyarakat yang ndak mampu. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu udah menerima wawancara dari kami. Iya, Dok, Sekian iya. wawancara dari kita. Bye-bye. Halo, selanjutnya kami ada di sebuah toko bengkel ingin mewawancarai seorang warga. Halo Mama. Iya, halo. Mamang namanya siapa? Namanya Mang Dede. Mang Dede. Iya. Umur berapa Mang? Umurnya 37. Oke, 37. Baik, Mamang, saya ada pertanyaan nih. Iya. Apakah Mamang udah pernah mendengar tentang kasus penjualan manusia yang terjadi di Kamboja? Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini sering pernah gitu mendengar. Juga ada, bahkan sisi videonya juga tampak jelas. Itu suatu yang tidak tidak berkemanusiaan menurut saya. Oh gitu. Iya. Nah, bagaimana pendapat Mamang nih tentang kondisi masyarakat yang menjadi korban perdagangan manusia tersebut? Ya, kalau bisa itulah yang saya tegaskan ke pemerintah, tolong dibantu. Warga-warga yang
khususnya kekurangan atau apa namanya itu kerja tolong dibantu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terjadi lagi kayak kasus di Kamboja itu. Nah, apakah Mamang setuju nih jika misalnya kayak negara-negara Asia ini di sekitar kita, Indonesia, Thailand dan sebagainya, memperkuat kerjasama untuk memberantas perdagangan manusia ini? Ya kalau aku sebagai warga negara Indonesia ya setuju aja jika itu memang kebaikan untuk warga Indonesia kita. Setuju aja itu. Begitu ya Mang ya? Iya. Nah, jika ada orang di sekitar Mamang yang mendapat tawaran kerja seperti itu, apakah Mamang akan menasihati atau memperingati mereka tentang resiko perdagangan manusia? Ya itu harus di apa namanya dihimbau lah, sebagai masyarakat kan satu sama lain harus saling mengingatkan. Jika tidak bisa diingatkan ya yang penting kita sudah bicara sama warganya itu. Nih, apa nih menurut Mamang solusi yang paling efektif buat memberantas atau mengurangi kasus penjualan manusia ini? Ya solusinya yang efektif mungkin dari sekedar himbauannya dari Mamang ini. Ya harusnya kita bersatu walaupun di negara Kamboja itu kan. Iya. Di negara Kamboja itu kan sama-sama. Ya, kalau kata Islamnya itu kita manusia itu satu walaupun beda tujuan tapi kita tetap satu bahasa Indonesia. Ya, kalau menurut Mamang ya harus saling membantu sebagai manusia gitu aja. Oh gitu ya Mang ya. Oke baik, terima kasih ya Mang udah menerima wawancara dari kami. Oke selesai wawancara hari ini.